yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri daya literasinya memang tergolong masih cukup rendah ya Pak. Apa sih sebenarnya penyebab kurangnya motivasi siswa dalam belajar? Akses internet yang sudah lumayan baik seperti itu. Hanya saja kenapa ya Bu, kita masih saja menemukan penolakan dari siswa-siswi kita. Dalam prosesnya kita sering menjumpai respon siswa justru yang belum optimal. Kaitan dengan kurikulum yang terbaru ini berpihak kepada siswa. Jadi pembelajaran itu paradigma sebenarnya sudah dirubah. Bagaimana cara mengurangi peran guru di kelas? Ternyata tidak juga terlalu signifikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Guntur Yadi, Kepala SMP Negeri 1 Istanbul, bertugas di SMP Negeri 1 Istanbul per 1 Desember 2021. Saya Ahmad Riyadi. Nama saya Hadiani Nur. Perkenalkan, nama saya Mila Sari. Saya Arif Rahman sebagai guru bahasa Inggris sekaligus kepala perpustakaan sekolah. Saya merupakan guru BK. Selain sebagai guru, saya juga memiliki tugas tambahan sebagai tim pengembang kurikulum. Saya guru TIK dan informatika di SMP 1 Istanbul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Pak Arif atas kesediaannya menjadi narasumber saya dalam kegiatan penelitian hasil identifikasi masalah yang terdapat di SMP Negeri 1 Istanbul. Seperti yang kita ketahui bahwa Indonesia sendiri daya literasinya memang tergolong masih cukup rendah ya Pak ya. Nah, dan sayang sekali di sekolah kita juga mengalami hal serupa. Apa sebenarnya penyebab kurangnya daya literasi dari siswa kita baik secara media maupun digital? Jadi, menurut pengamatan saya selama ini, kenapa siswa ini kurang dalam hal literasi baca tulis khususnya? Yang pertama, kurangnya bahan bacaan yang disediakan oleh pihak sekolah. Yang kedua, kuatnya arus media sosial yang mempengaruhi anak-anak ini sehingga mereka banyak menghabiskan waktu untuk bermedia sosial dan juga untuk bermain game online tanpa adanya pembatasan waktu dari orang tua mereka. Kemudian juga tidak adanya bahan bacaan yang tersedia di rumah mereka masing-masing. Nah, salah satu masalah yang cukup menarik perhatian dan perlu adanya solusi nantinya di masa depan yang hari ini akan saya tanyakan kepada Bapak adalah seputar penyebab Bapak. Kira-kira apa sih sebenarnya penyebab kurangnya motivasi siswa dalam belajar dalam hal pengaruhnya terhadap perhatian orang tua di rumah? Yang pertama berkenaan dengan pembentukan kebiasaan yang ada di rumah, di mana lingkungan belajar pertama bagi anak itu adalah keluarga. Ketika sebuah keluarga yang di sana ada orang tua yang terus membangun kebiasaan belajar yang baik terhadap anak tersebut, tentunya nanti akan membangun motivasi belajar yang bagus bagi anak. Sebaliknya, ketika di dalam sebuah keluarga tidak terbentuk kebiasaan belajar yang baik atau habitnya kurang baik, ini akan berdampak terhadap motivasi belajar mereka yang hari ini kita temui saat mereka ada di sekolah. Kemudian yang kedua bisa kita kaitkan dengan perhatian dan orang tua terhadap anak tersebut. Ketika seorang anak mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari orang tua yang cukup bagi anak tersebut, kecenderungan mereka akan menjadi anak yang bisa dikatakan bahagia. Dengan kebahagiaan yang dimiliki oleh mereka, itu akan menjadi tambahan motivasi yang ketiga berkaitan dengan harapan orang tua terhadap anak. Ketika seorang anak mendapatkan perhatian yang cukup dari orang tua, tentunya orang tua akan menyelipkan harapan yang besar terhadap seorang anak, di mana orang tua menginginkan seorang anak itu menjadi jauh lebih baik pribadinya, kesuksesannya daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu, seorang anak yang terus diberikan harapan-harapan yang baik dari orang tua, ini akan memacu motivasi belajarnya untuk bisa terus belajar dan terus belajar menjadi pribadi yang lebih baik dan menjadi orang yang sukses di masa depannya nanti. Tidak jauh-jauh seputar metode pembelajaran yang memang sudah harus kita terapkan ya, mengingat zaman tuh udah berbeda, tidak ada lagi istilahnya murid-murid itu berfokus kepada guru, dan dengan metode-metode yang sekarang ditawarkan yang tinggal kita pilih sebenarnya sebagai seorang guru, kadang dalam prosesnya kita sering menjumpai respon siswa justru yang belum optimal. Bagaimana mungkin tanggapan Ibu Diani, pandangannya terhadap kasus ini dan apa penyebab hal itu terjadi? Silahkan Ibu Diani.
Permasalahannya di sini saya lihat ada beberapa faktor. Yang pertama, faktornya itu dari siswa itu sendiri, yang kedua dari guru, kemudian dari sarana prasarana, yang keempat mungkin juga dukungan dari orang tua dan juga masyarakat sekitar. Untuk yang kita lihat dari siswa itu sendiri, yaitu belum terbiasa untuk aktif dalam kegiatan pembelajaran. Walaupun ada yang aktif, itu kita lihat masih sebagian kecil. Faktor keaktifan siswa itu sendiri kita lihat dari cara mereka untuk mengemukakan beberapa pendapat itu masih banyak yang agak canggung, kemudian mereka juga dalam hal penyampaian itu agak malu-malu. Yang kedua tadi dalam hal faktor dari guru, walaupun perkembangan kurikulum ini saya lihat setiap beberapa periode itu terjadi perubahan dan dilihat itu sebenarnya setiap kurikulum menginginkan agar siswanya yang aktif. Jadi guru hanya sebagai fasilitator saja. Tetapi pada kenyataannya di sini masih kita lihat mengapa dalam penerapannya di sekolah ternyata yang aktif itu masih gurunya saja. Sehingga terjadilah pembiasaan atau kebudayaan di mana guru nantinya kembali ke metode ceramah itu sendiri. Sebenarnya banyak model pembelajaran yang diberikan oleh pemerintah, strategi mengajar agar siswanya aktif bukan hanya kepada guru. Kemudian yang ketiga, dilihat dari sarana prasarana sekolah, kita lihat media yang tersedia di sekolah itu masih kurang menunjang dalam kegiatan pembelajaran siswa aktif sendiri. Misalnya dalam hal alat-alat untuk kegiatan praktek itu masih kurang, sehingga perlu ada dukungan lagi dari dinas-dinas terkait untuk melengkapi sarana prasarana tersebut. Kemudian faktor selanjutnya yaitu dukungan orang tua itu sebenarnya sangat penting untuk menunjang keaktifan siswa itu sendiri. Karena dalam kegiatan pembelajaran sebenarnya belajar itu bukan hanya di sekolah saja, perlu ada pembiasaan pembelajaran aktif di rumah. Perkembangan zaman yang sebenarnya itu harusnya positif ya Bu ya, dimana semuanya serba digital, semuanya serba dimudahkan dengan akses internet yang sudah lumayan baik seperti itu. Hanya saja kenapa ya Bu, kita masih saja menemukan penolakan dari siswa-siswi kita ketika pada sistem pembelajaran kita sendiri itu melibatkan si digital itu tadi gitu. Menurut pendapat saya, penolakan siswa pada pembelajaran berbasis digital saat ini hanya pada sarana prasarana saja. Misalnya saat menjawab pertanyaan di lab komputer dengan menggunakan aplikasi Google Form, apabila dilakukan bersamaan dengan 30 orang siswa, maka aplikasi tersebut akan berjalan lelet. Hal ini dikarenakan fasilitas internet yang ada di sekolah itu kurang memadai. Waktu pembelajaran akan lebih lama karena siswa tersebut harus bergantian. Apabila pembelajaran berbasis digital ini diterapkan di rumah, maka jawaban mereka pun akan sama, yaitu terkendala di sarana dan prasarana yang mereka miliki, terutama HP mereka yang kurang support untuk aplikasi yang dipakai oleh Bapak Ibu guru di sekolah, serta juga paket data. Biasanya yang mereka beli rata-rata adalah hanya untuk media sosial 1 bulan unlimited, serta adanya jaringan internet yang kurang baik di daerah mereka. Perkenalkan, nama saya Muhammad Najamuddin MPD sebagai staf pengajar di program studi pendidikan seni pertunjukan. Saya sebagai sekretaris program studi. Saya juga aktif di lembaga penjamin mutu Universitas Lampung Mangkurat, terlibat aktif di dalam pusat studi terkait dengan analisis kebijakan pendidikan dan kebudayaan terkait dengan pendidikannya di lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat. Terlibat juga sebagai dosen tamu di universitas seperti Universitas Terbuka, Universitas UIN ya sekarang yang ada di Banjarmasin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Naja. Terima kasih sebelumnya saya ucapkan karena hari ini bersedia untuk menjadi narasumber pada kegiatan di mana saya akan melakukan sedikit penelitian menindaklanjuti dari identifikasi masalah yang terlaksana pada rangkaian kegiatan PPG di Universitas Syah Kuala ya Pak, untuk berdiskusi seputar permasalahan di dunia pendidikan
jalan saya menjadi seorang guru dan menuju menjadi guru yang profesional, saya terus mengupayakan Bapak untuk melakukan peningkatan-peningkatan yang mana masih sangat rendah sekali dalam proses literasinya. Sebelum nantinya mungkin saya akan mencari tahu lebih dalam lagi tentang apa kira-kira solusi terbaik untuk bisa memecahkan permasalahan literasi ini terhadap anak-anak SMP khususnya ya, karena saya guru SMP. Menurut pandangan Bapak, kira-kira apa sih Pak sebenarnya faktor-faktor gitu penyebab kurangnya minat literasi terhadap anak? Nah, kendala ini saya kira sudah lama ya, dan upaya-upaya yang saat ini juga dilakukan di berbagai sektor, khususnya di sektor pendidikan, saya kira juga sudah berupaya, namun tidak begitu pesat perkembangannya. Artinya perjalanan atau peningkatannya itu ada, tapi masih statis, saya kira begitu. Bisa saja sebenarnya ini kembali kepada lingkungan di sekolah gitu ya, karena emang saya kira diawali dengan hal yang paling awal sekali. Misalkan sebelum dia masuk ke dalam kelas, literasi itu sudah dimunculkan, karena saya menilai bahwa tahapan awal dia masuk sekolah itulah yang mendukung literasi itu gitu. Misalkan contoh, pada saat dia memasuki pintu gerbang sekolah, dia sudah diberi soal satu kata. Misalkan seni budaya. Apa itu seni budaya? Jadi dia sudah secara eksplisit, dia sudah mencari apa itu definisi seni budaya. Kalau dia tidak bisa, berarti ada rasa malu yang harus dia munculkan dalam hal itu gitu ya. Ya tentu ini perlu upaya yang harus secara rutin, secara giat yang dilakukan oleh pihak sekolah, saya kira begitu. Kalau itu sudah menjadi budaya, pentingnya literasi itu di dalam dunia pendidikan, khususnya di tingkat menengah pertama, itu saya kira sangat baik untuk memunculkan hal itu. Poin yang kedua ya Bapak ya, ini adalah tentang permasalahan siswa yang memiliki kemampuan di bawah rata-rata Bapak. Nah, tanggapan Bapak kira-kira apa sih sebenarnya faktor-faktor yang menyebab terjadinya kesenjangan antara anak satu dengan anak yang lain? Memang kita ketahui bahwa di dalam satu kelas tentu ada siswa yang sebelum kita bisa menyampaikan materi dan sebenarnya dia sudah paham gitu ya. Jadi ada tingkatan-tingkatan yang kita ketahui di dalam hal ini. Seorang guru ya tentu harus mengukur gitu ya, atau mengenali karakteristik siswa yang ada di sekolah kita tadi. Ketika kita sudah mengenali karakteristik siswa kita, tentu kita akan melakukan sebuah perencanaan di dalam pembelajaran, lalu kita dengan melakukan pendekatan-pendekatan persuasif gitu ya. Nah, jadi kita dengan gaya bahasa seperti ini, dengan gestur kita gitu ya, karena bagaimanapun sekolah itu adalah rumah kedua siswa kita. Ketika kita sudah melakukan sebuah pendekatan yang tadi persuasif kepada setiap karakter siswa, tanda kutip bahwa kita sebagai guru harus mampu bagaimana caranya, metodenya, strategi apa yang harus dilakukan seorang guru. Nah, tinggal nanti guru membuat indikator ya, indikator ketercapaian di dalam setiap materi yang dibahasnya tadi. Ketika sudah menyusun indikator tadi di setiap materi yang ingin diajarkan, nah lalu nanti bagaimana siswa A mampu mendukung siswa B dan mampu mendukung siswa C, agar nanti tingkat ketercapaian di dalam kelulusan itu bisa mendekati rata-rata atau setidaknya dia bisa dikatakan tuntas di dalam kegiatan pembelajaran dalam satu materi. Saya menilai bahwa mata pelajaran seni budaya itu masih termarginalkan gitu. Karena apa? Orang tahu seni budaya itu jadi seniman, bisa nyanyi, bisa menari, bisa main musik. Padahal konteksnya di dalam konsep pendidikan seni bukan itu. Guru bukan hanya sebagai referensi seni, tetapi bagaimana guru menciptakan kreativitas supaya siswanya mau berkreasi, mau melakukan sebuah aktivitas, mau melakukan sebuah proses di dalam penciptaan. Itulah yang harus tersampaikan di dalam mata pelajaran seni budaya. Baik, terima kasih Pak Naja atas statementnya, dan bagaimana menyikapi tentang metode pembelajaran yang tidak optimal akhirnya ketika siswa itu tidak terlalu peduli untuk apa sebenarnya metode itu tuh dilakukan. Maksudnya seperti ini loh Pak, tadi kita sempat membahas sedikit tentang kadang kita perlu membuat kelompok-kelompok untuk siswa-siswa kita itu bisa saling bekerja sama dan akhirnya bisa siswa membantu siswa seperti itu. Nah, apa jadinya kalau misalkan sistem itu sudah berjalan namun pada kenyataannya kita sebut aja dalam satu kelompok ada 5 orang, misalnya yang bekerja cuma
cuma 2 orang. Itu tuh Pak, apa sih Pak sebenarnya penyebab hal itu tuh masih terjadi gitu? Padahal kita merasa udah kayak sempurna gitu. Rasanya mempersiapkan segalanya. Ya, saya kira karena emang skup itu terjadi tidak hanya di lingkup sekolah tetapi juga di dunia kampus juga itu terjadi gitu ya. Kampus itu ada yang namanya RPS ya, rencana pembelajaran dalam satu semester. Tujuan dari mata kuliah itu harus tercapai gitu ya. Nah, sama halnya dengan tadi pada kedudukannya di sekolah, ada di dalam tertuang di dalam RPP ya, di mana di sana disebutkan metodenya, modelnya, strateginya, dan setiap materi yang disampaikan ada tujuannya. Nah, tapi pada kenyataannya masih ditemukan siswa tidak mengikuti pembelajaran dengan baik, tidak efektifnya aktivitas yang dilakukan oleh guru, akhirnya berpengaruh pada hasil atau output yang dihasilkan di dalam satu kegiatan pembelajaran tersebut. Pengalaman saya mengamati mahasiswa di dalam pembelajaran kelas itu, saya menyampaikan 5 menit awal masuk kelas adalah menentukan keberhasilan di dalam pembelajaran tersebut. Bagaimana kita membangun kegiatan pembelajaran dengan baik, dengan model PAIKOM itu pembelajaran yang aktif ya, kreatif, inovatif gitu ya. Nah, itu hal yang paling mendasar itu. Ketika 5 menit awal itu dibangun dengan baik, tentu akan mendukung keberhasilan selanjutnya. Itu bisa dibangun dengan pendekatan persepsi ya. Nah, ketika sudah digali apa yang ingin dicapai, maka bisa dikatakan tingkat keberhasilan di dalam satu materi tersebut mendekati gitu ya. Nah, ketika itu sudah dilakukan, penempatan evaluasi itu, kemampuan seorang guru bertanya itu akan berpengaruh akhirnya. Kan penempatan kegiatan bertanya itu tidak selalu dilakukan di akhir saja. Tapi ada satu contoh saya kira di dalam pembelajaran misalkan seni budaya, penilaian tutor sebaya. Siswa kelompok lain suruh menilai bagaimana statement dia terhadap sajian yang dilakukan oleh kelompok A misalkan. Penilaian tidak hanya dari guru, tetapi kalau penilaian tutor sebaya, dia ada rasa tertantang untuk memberikan tanggapan, respon yang lebih sesuai dengan materi yang diajarkan. Saya kira baik itu materi bersifat teori ataupun bersifat praktek, penilaian tutor sebaya bisa dilakukan untuk mendukung keberhasilan di dalam kegiatan pembelajaran. Ketika memang di tugas praktek itu sangat baik sekali, lukisannya bagus gitu, menyanyinya indah, seperti itu, tariannya kompak, dramanya juga bagus juga gitu. Tapi ternyata pada saat penilaian akhir semester, nilai siswa itu tuh masih berbondong-bondong di bawah KKM gitu. Apa sebenarnya penyebabnya? Apakah ini balik ke literasi lagi gitu atau gimana? Keterampilan itu sebenarnya didukung dari pengetahuan. Dia tidak mampu mempraktekkan dengan bagus kalau dia tidak memiliki pengetahuan. Tinggal bagaimana pengetahuan itu yang ingin kita ukur. Pengetahuan dia di dalam prakteknya itu atau di dalam sebuah soal berbentuk esai ataupun pilihan ganda. Tapi ada satu penilaian yang mungkin bisa kita lihat tidak hanya dari aspek 2 tadi, tapi ada aspek afektif gitu ya. Bagaimana cara dia memperlakukan sebuah seni tadi gitu, juga bisa ke dalam sebuah evaluasi gitu ya. Dan tidak terasa ya kita sudah masuk ke poin terakhir yang juga cukup menarik. Ketika kita sudah ditemukan dengan kondisi yang serba mudah karena memang kita paham dengan digital, apa kabar dengan anak-anak kita yang masih menolak Pak untuk go digital itu tadi? Yang pertama saya sangat dukung ya dengan tadi lingkup sekarang, apa yang diperlukan di dalam dunia pendidikan, meningkatkan era digital gitu, harus mendukung gitu ya. Nah, tapi ada faktor tadi yang mempengaruhi, ya perlu kuota internet gitu ya, internet yang baik gitu, itu juga perangkat harus yang support gitu ya. Tapi kalau misalkan itu tidak mendukung, tambah lagi dengan lingkungan di rumahnya kembali gitu ya, itu sangat berpengaruh gitu ya, karena apa-apa semuanya dikerjakan dengan menggunakan digital. Nah, itu yang bagaimana itu menciptakan ruang suasana itu bisa kondusif gitu ya.
siswa pasti mampu. Kenapa? Karena emang semuanya sekarang kan anak usia 2 tahun, 3 tahun saja udah bisa main gadget kok gitu. Apalagi kalau di anak usia setara dengan dasar sampai menengah itu saya kira tidak masalah, it's okay gitu ya. Tapi bagaimana dia untuk kemauan saja gitu. Ciptakanlah ruang yang saya kira bahwa peranan digital di dalam kegiatan pembelajaran itu sangat penting gitu ya. Jadi misalkan ya tidak cukup hanya dikenali sekali 2 kali, tetapi secara berkelanjutan itu akan menjadi sebuah kebiasaan. Digital itu jangan membuat dia sulit, tapi digital membuat dia mudah. Saya kira itu poin utamanya. Lalu dia mau nanti untuk melakukannya. Saya kira poin utamanya adalah tidak mudah gitu ya, terus berupaya melakukan sebuah perbaikan di dalam dunia pendidikan, karena pendidikanlah yang menjadi hal utama dalam keberhasilan sebuah negara. PR-nya adalah guru teruslah melakukan sebuah perbaikan-perbaikan pada sistem pembelajaran, melakukan sebuah introspeksi diri, karena introspeksi diri itu penting di dalam sebuah kegiatan pembelajaran.